Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Sistem Informasi Akuntansi atau Siklus Pendapatan pada PT Nastiti Karya Teknologi. Boleh di next? Sebelum memasuki materi utama, perkenalkan kelompok kami yaitu beranggotakan Devini Revna Putri, saya sendiri, Fadil Ramadan, Andika Muhammad Hasbullah, Nicholas Jefferson, Nurul Putri, Rahmat Kurniawan, dan Fikri Muhammad Haikal. Boleh di next? Materi yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran siklus pendapatan perusahaan yang mencakup proses pemesanan, pengiriman, penagihan, hingga penerimaan kas. Penggunaan sistem informasi akuntansi harus disertai dengan pengendalian intern akuntansi untuk meminimalisir risiko kesalahan dan kecurangan serta meningkatkan efisiensi. Next. PT Nastiti Karya Teknologi, perusahaan di bidang konstruksi telekomunikasi, menghadapi berbagai tantangan dalam sistem pencatatan pendapatannya seperti keterlambatan data, piutang tak tertagih, dan kurangnya koordinasi antar departemen. Dengan mengadopsi aplikasi akuntansi berbasis cloud seperti Journal by Mekari, diharapkan sistem pelaporan dan pengelolaan pendapatan dapat ditingkatkan. Analisis terhadap implementasi sistem informasi akuntansi ini penting dilakukan agar perusahaan dapat mencapai sistem yang lebih efektif, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara tepat. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang diterapkan di PT Nastiti Karya Teknologi. Yang kedua, apakah sistem informasi akuntansi yang diterapkan sudah berjalan secara efektif dan efisien? Dan yang ketiga adalah apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem akuntansi pada siklus pendapatan di PT Nastiti Karya Teknologi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk menganalisis prosedur sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan yang diterapkan di PT Nastiti Karya Teknologi. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem informasi akuntansi yang digunakan PT Nastiti Karya Teknologi. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada siklus pendapatan di PT Nastiti Karya Teknologi guna mendukung kelancaran siklus pendapatan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas dari manfaat penelitian ini. Kita dapat membagi manfaat penelitian ini menjadi 3 bagian. Yang pertama itu untuk bagi penelitinya. Manfaat penelitian bagi peneliti ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan terkait sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan dengan praktik langsung ke perusahaannya. Selanjutnya yaitu manfaat bagi perusahaannya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk perusahaan terkait kelemahan yang dimiliki dalam sistem informasi akuntansi yang selama ini digunakan. Yang terakhir, itu bagi pembaca. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas bab 2 dari penelitian ini. Itu berisikan landasan teori. Yang pertama, kita akan membahas pengertian, tujuan, dan manfaat dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama, yaitu pengertian dari sistem informasi akuntansi. Menurut Cushing, tahun 2003, sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya manusia dan modal dalam organisasi yang ditujukan untuk memberikan informasi keuangan yang didapat dari hasil pengumpulan dan pemrosesan data terkait keuangan. Sedangkan Wijayanto tahun 2009 menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan susunan yang terdiri dari formulir, catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya, serta alat komunikasi, tenaga pelaksananya, dan laporan yang tersinkronisasi secara sistematis yang dibuat untuk mengubah data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan data yang diproses menjadi tampilan informasi keuangan
yang dapat mudah dipahami oleh manajemen yang kemudian digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan dari sistem informasi akuntansi. Menurut HAL tahun 2001, tujuan utama disusunnya sistem informasi akuntansi yakni mendukung fungsi stewardship. Dalam hal ini, manajemen akan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk dapat digunakan sebaik mungkin. Untuk menjalankannya, manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi sebagai bantuan untuk membuat sebuah keputusan secara cermat. Selanjutnya, itu dari manfaat sistem informasi akuntansi. Melalui pemanfaatan teknologi, sistem informasi akuntansi dapat mempermudah proses pencatatan, pengolahan, hingga pelaporan keuangan untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat. Informasi yang dihasilkan pun tidak hanya relevan, tetapi juga terpercaya untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan proses yang sudah menggunakan teknologi sehingga dapat memberikan pelaporan keuangan yang andal, yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dengan sistem informasi akuntansi, tata kelola mengenai data keuangan dapat dilakukan lebih efisien. Lebih dari itu, sistem informasi juga membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem informasi akuntansi, pemborosan yang terjadi di beberapa bagian dapat terdeteksi dan dapat diperbaiki untuk menekan kos perusahaan. Tidak kalah penting, sistem informasi akuntansi juga dirancang dengan fitur keamanan yang kuat untuk menjaga data keuangan dari ancaman yang ada. Dengan kontrol akses yang ketat, informasi sensitif dapat dilindungi dari pihak yang tidak berwenang, menjadikan sistem informasi akuntansi sebagai fondasi penting bagi pengelolaan keuangan yang aman dan andal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi yang kedua yaitu komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi akuntansi. Dalam sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa komponen pembentuk yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap efektivitas sistem secara keseluruhan. Setiap komponen memiliki peran yang penting dalam menciptakan karakteristik serta fungsi dari sistem tersebut. Dalam sistem informasi akuntansi terdapat 6 komponen utama dalam pembentuknya. Yang pertama yaitu people, merujuk pada individu atau sekelompok yang menggunakan dan mengoperasikan sistem seperti akuntan, manajer, analis sistem, serta staf operasional lainnya. Keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan peran aktif dari para pengguna ini. Komponen yang kedua yaitu prosedur and instruction, berupa serangkaian kebijakan, proses, dan instruksi kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data. Prosedur ini dapat berupa langkah manual maupun yang sudah terotomatisasi. Komponen yang ketiga yaitu data. Representasi fakta-fakta transaksi yang terjadi dalam organisasi seperti data penjualan, pembelian, kas masuk dan keluar, dan data operasional lainnya. Data inilah yang nantinya akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Komponen yang keempat yaitu software. Software digunakan untuk memproses dan menjadi informasi. Perangkat lunak ini bisa berupa aplikasi khusus akuntansi atau sistem enterprise resource planning atau ERP yang kompleks dan terintegrasi. Yang kelima yaitu information technology infrastruktur, mencakup seluruh perangkat keras dan jaringan yang menunjang berjalannya sistem seperti komputer, server, printer, serta konektivitas jaringan lokal dan internet. Komponen yang terakhir yaitu internal control and security measure. Komponen ini melibatkan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk menjaga integritas sistem, menjamin kendala informasi, serta melindungi data dari risiko penyalahgunaan, pencurian, dan kerusakan. Dari keenam komponen ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi untuk menciptakan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial maupun pelaporan keuangan organisasi. Next. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari siklus pendapatan. Yang pertama, pengertian siklus pendapatan.
Menurut Romney dan Steinberg 2005 menyatakan bahwa siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang, yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kepada para pelanggan serta penagihan kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Di, menurut pengertian ahli lain, menurut Bodnar dan Hopwood 2003 mengemukakan bahwa siklus pendapatan adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada entitas lain serta penagihan dan pembayarannya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan proses informasi yang saling berkaitan dan berlangsung secara berulang yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan serta menagih pembayaran dalam bentuk kas dari hasil penjualan tersebut. Yang kedua yaitu tujuan dari siklus pendapatan. Tujuan dari siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan dengan tepat waktu, di tempat yang tepat, dan dengan harga yang sesuai, serta memastikan arus kas yang optimal dari penjualan tersebut. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perlu membuat beberapa keputusan penting, antara lain menentukan sejauh mana dan sejauh mana produk dapat diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi setiap pelanggan. Yang kedua yaitu mengontrol jumlah persediaan yang harus dimiliki, menetapkan metode pengiriman, menentukan jumlah kredit yang layak diberikan, menyusun syarat dan ketentuan kredit, terakhir menentukan metode pembayaran yang digunakan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari siklus pendapatan. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab dalam menangani transaksi penjualan dari tahap awal. Tugas utamanya mencakup menerima surat pesanan dari pelanggan, melakukan pengeditan pesanan untuk melengkapi informasi yang belum tercantum, dan menentukan tanggal pengiriman serta gudang asal pengiriman. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi kredit. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan kelayakan kredit pelanggan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga persediaan barang dagangan saat menerima perintah pengiriman dari bagian penjualan. Fungsi gudang akan menyiapkan barang yang dipesan dan menyerahkan kepada bagian pengiriman. Keempat yaitu fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk mendistribusikan barang kepada pelanggan berdasarkan surat pengiriman resmi dari bagian penjualan. Yang kelima yaitu fungsi penagihan. Fungsi penagihan memiliki tanggung jawab dalam pembuatan dan pengiriman faktur penjualan kepada pelanggan. Selain itu, fungsi ini juga menyediakan salinan faktur untuk pencatatan transaksi oleh bagian akuntansi. Yang keenam yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini meliputi pencatatan piutang dari transaksi penjualan kredit, pengiriman pernyataan piutang kepada debitur, pencatatan harga pokok barang yang dijual ke dalam kartu persediaan, serta pembuatan laporan penjualan. Jadi dari setiap fungsi di atas ini saling melengkapi dalam membentuk sistem yang efisien dan akuntabel, guna memastikan bahwa barang dan jasa yang dijual tercatat dengan benar, pembayaran diterima dengan tepat waktu, dan informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan aplikasi dari siklus pendapatan. Yaitu yang pertama itu ada sistem penagihan utang. Dalam sistem penagihan utang itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem pasca billing. Nah, dalam sistem ini, faktur penjualan disiapkan setelah menerima konfirmasi bahwa barang telah dikirim. Sistem ini biasa diterapkan di perusahaan manufaktur, yang mana seringkali terdapat perbedaan waktu antara penerimaan pesanan penjualan dan pengiriman barang. Yang kedua itu ada sistem pra pembayaran. Dalam sistem ini, faktur penjualan disusun namun tidak dikirim setelah pesanan penjualan disetujui. Contohnya itu seperti setelah persetujuan kredit dan ketersediaan barang. Persediaan barang, piutang usaha, dan buku besar diperbarui bersamaan dengan pembuatan invoice. Next. Yang kedua, ada sistem piutang dagang.
Piutang dagang merupakan sejumlah nilai yang menjadi hak perusahaan akibat dari terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Terdapat dua metode utama dalam penerapan piutang dagang, yaitu yang pertama pemrosesan akun terbuka, yang kedua itu ada pemrosesan saldo. Next. Yang ketiga itu ada return. Yang ketiga dari aplikasi dari siklus pendapatan itu ada return dan potongan penjualan. Rekening ini muncul ketika ada pengembalian barang yang sudah dijual. Penyebabnya itu bisa termasuk kerusakan produk, pengurangan jumlah, kesalahan pencatatan, dan lain-lain. Yang keempat itu ada penghapusan piutang dagang. Fokus utama dari piutang yang dihapuskan adalah piutang yang sudah jatuh tempo dan benar-benar sudah tidak dapat ditagih. Cara lain yang mungkin bisa dilakukan agar penghapusan piutang tidak terjadi, misalnya itu, adalah dengan surat peringatan, surat tindak lanjut, atau agen penagihan. Lalu, saya akan jelasin tentang data dan pemrosesan di siklus pendapatan. Yang pertama, eh, kita pahami dulu apa sih siklus pendapatan itu. Nah, siklus pendapatan itu adalah salah satu bagian penting dari sistem informasi akuntansi yang mencakup serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi. Tujuannya itu adalah mengelola proses mulai dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan hingga menerima pembayaran atas penjualan tersebut. Nah, komponennya itu ada empat, yaitu yang pertama penerimaan dan pemrosesan pesanan penjualan, yang kedua ada pengiriman barang atau jasa, yang ketiga penagihan dan pencatatan piutang usaha, yang keempat penerimaan kas dan pemrosesan pembayaran. Next. Lalu, apa sih tujuan dari pemrosesan siklus pendapatan ini? Nah, tujuannya ini yang pertama, memastikan bahwa semua transaksi penjualan telah dicatat secara lengkap dan akurat. Yang kedua, menagih dan menerima pembayaran secara efisien. Yang ketiga, menjaga integritas data pelanggan dan transaksi. Dan yang terakhir itu ada menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Next. Lalu selanjutnya itu ada data dan dokumen dalam siklus pendapatan, yaitu ada lima. Yang pertama sales order atau pesanan penjualan, yang kedua delivery note atau surat jalan, yang ketiga invoice atau faktur penjualan, yang keempat bukti penerimaan kas, dan yang terakhir itu ada laporan piutang. Next. Nah, ini ada pemrosesan data dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama ada input data. Nah, data ini dimasukkan dari dokumen sumber seperti pesanan pelanggan, invoice, dan bukti pengiriman. Lalu yang kedua, lalu yang selanjutnya itu ada pemrosesan transaksi, yaitu biasanya ini melibatkan verifikasi, pengkodean, dan klasifikasi data. Sistem kemudian akan memproses informasi tersebut untuk keperluan akuntansi. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data. Nah, penyimpanan data ini ya, itu hasil pemrosesan disimpan dalam basis data seperti buku besar, subledger piutang, dan aset digital. Lalu yang keempat itu ada output informasi. Nah, informasi ini itu dikeluarkan dalam bentuk laporan penjualan, laporan umur piutang, dan laporan penerimaan kas. Next. Nah, dalam pemrosesan siklus pendapatan ini itu ada peran teknologi. Nah, yang mana peran teknologi ini memainkan kunci dalam otomatisasi dan peningkatan efisiensi siklus pendapatan, yaitu siklus pendapatan ERP, sistem POS, dan CRM. Lalu apa sih manfaat peran ini? Nah, manfaat peran ini itu adalah yang pertama mengurangi waktu proses, yang kedua meningkatkan akurasi dan real-time data, dan yang ketiga itu mengurangi kebutuhan akan dokumentasi manual. Next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang database di dalam siklus pendapatan. Sebelum itu, kita harus mengenal nih, apa sih itu database? Nah, database ini itu adalah kumpulan data keuangan dan non-keuangan yang terorganisir secara sistematis yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola, dan menghasilkan informasi akuntansi guna mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, apa sih peran database dalam siklus pendapatan? Nah, database ini memainkan peran penting dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang digunakan dalam setiap tahap siklus pendapatan. Sistem informasi akuntansi modern menggunakan database terpusat agar proses bisnis menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diaudit. Next. Nah, di sini lalu selanjutnya itu ada komponen utama dari database
di dalam siklus pendapatan. Yaitu yang pertama itu ada pelanggan atau customer, yang kedua ada pesanan penjualan atau sales order, yang ketiga ada barang atau inventory, yang keempat ada faktur invoice, dan yang kelima itu ada pembayaran payment. Next. Lalu selanjutnya itu ada relasi antar entitas. Yang pertama, setiap pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Yang kedua, setiap pesanan dapat terdiri dari beberapa produk. Yang ketiga, setiap pesanan menghasilkan satu atau lebih faktur. Yang terakhir itu ada setiap faktur dapat dibayar menjadi satu atau lebih pembayaran. Nah, selanjutnya ada apa sih manfaat database itu? Manfaatnya itu yang pertama itu akuntabilitas, yaitu semua transaksi tercatat dengan jelas. Yang kedua itu ada akurasi data, maksudnya itu mengurangi human error melalui validasi otomatis. Yang ketiga ada kecepatan akses, yaitu informasi pelanggan, order, dan pembayaran dapat diakses cepat. Yang keempat ada integrasi, yaitu memudahkan integrasi antar divisi seperti penjualan, keuangan, dan gudang. Lalu yang terakhir itu ada audit trail, yaitu memungkinkan pelacakan riwayat transaksi untuk keperluan audit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai laporan dan informasi siklus pendapatan. Laporan dan informasi siklus pendapatan merupakan hasil dari data yang diolah secara berulang berdasarkan beberapa kegiatan usaha yang bertujuan untuk menyajikan barang atau jasa kepada konsumen dan menagih piutang atas penjualan tersebut. Di dalam laporan ini terdapat variasi dokumen antara lain order penjualan, yaitu data berkas yang mencatat secara detail pesanan konsumen yang masuk. Yang kedua, itu ada nota pengiriman atau packing slip, yaitu berkas yang mencatat barang yang akan dikirimkan ke konsumen. Yang ketiga, ada faktur penjualan atau sales invoice, yaitu berkas penagihan piutang penjualan kepada konsumen. Yang keempat, ada bukti kas masuk, yaitu berkas yang berisi bukti penerimaan pendapatan. Yang kelima, ada nota kredit, yaitu berkas yang digunakan sebagai syarat untuk pengembalian atau pengurangan piutang. Dan yang terakhir ialah laporan bulanan, yaitu berkas laporan yang memberikan informasi terkait transaksi selama jangka waktu yang ditentukan dan mengawasi secara berkala status piutang yang belum tertagih pada konsumen. Selanjutnya, yaitu ada fungsi laporan dan siklus pendapatan. Penyajian laporan dan informasi dari siklus pendapatan memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk keberlangsungan perusahaan, antara lain memberikan data penjualan, piutang, dan pemasukan kas yang tepat dan up-to-date untuk memudahkan penentuan keputusan manajemen. Yang kedua, memonitor dan melindungi kekayaan perusahaan, serta menghindari kesalahan dalam penjualan dan pembayaran. Yang ketiga, memberikan dasar yang terpercaya untuk pengevaluasian performa dan laporan keuangan bisnis. Yang terakhir, ada pengkombinasian siklus pendapatan dengan siklus akuntansi lainnya, seperti produksi dan pengeluaran, untuk memastikan operasional yang lancar dan perencanaan kebutuhan persediaan. Selanjutnya, kegunaan sistem informasi akuntansi dalam mempermudah pencatatan laporan. Sistem informasi akuntansi atau SIA secara otomatis memastikan data transaksi pendapatan akurat dan konsisten dengan meminimalkan kesalahan manual melalui pencatatan dan pelaporan terintegrasi. SIA juga menerapkan pengendalian internal yang mengintegrasikan data dari berbagai departemen ke dalam satu database terpusat, sehingga mengurangi duplikasi dan inkonsistensi. Setiap perubahan data dapat segera terdeteksi dan dikoreksi tanpa mengganggu sistem lain, menjaga transparansi dan efisiensi operasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengendalian internal siklus pendapatan. Pengendalian internal sendiri adalah sistem dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan untuk melindungi asetnya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Lalu, tujuan pengendalian internal siklus pendapatan antara lain, yang pertama, menjaga aset perusahaan, terutama kas dan inventaris produk yang akan dijual dipastikan aman. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan laporan keuangan dengan mencatat transaksi yang berkaitan dengan keluar masuknya kas dengan lebih akurat.
Yang ketiga, membuat kegiatan perusahaan lebih efisien dengan memastikan bahwa penagihan piutang dan pemasukan kas dari penjualan berjalan lancar dan tepat waktu. Lalu yang terakhir atau yang keempat, memastikan kegiatan tetap dilaksanakan secara patuh sesuai aturan berlaku. Selanjutnya ada pengendalian khusus internal siklus pendapatan. Pengendalian siklus pendapatan meliputi otorisasi transaksi, pemisahan tugas, perlindungan fisik, kas dan inventaris, serta verifikasi dan rekonsiliasi dokumen pendukung secara berkala. Langkah-langkah ini bertujuan memastikan pendapatan tercatat secara lengkap, sah, sesuai peraturan, serta meningkatkan keakuratan laporan keuangan dan melindungi aset perusahaan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, berikutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini jenis, lokasi, dan juga waktu penelitian. Yang pertama, untuk jenis penelitian terhadap siklus pendapatan PT Nastiti Karya Teknologi atau PT NKT, di sini kami melakukannya dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada proses dan alur kerja perusahaan yang kompleks, tetapi tetap efisien dan produktif dalam penerapannya di lapangan. Berikutnya, lokasi dan juga waktu penelitian. Penelitian ini kami laksanakan secara daring atau online karena lebih efisien dan fleksibel, baik bagi peneliti untuk mengolah data yang diperoleh dan juga bagi narasumber untuk menyesuaikan jadwal untuk wawancaranya. Penelitian ini kami laksanakan mulai tanggal 2 hingga 29 Juni 2025 yang terbagi dalam beberapa tahap, mulai dari pengumpulan data, analisis data oleh anggota kelompok peneliti, dilanjutkan dengan penyusunan laporan. Nah, penelitian ini kami bagi dalam tahapan yang sistematis agar setiap tahap memiliki waktu yang cukup dan dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan hasil analisis yang akurat. Berikutnya, untuk jenis dan sumber data. Di sini jenis data yang kami gunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer sebagai sumber data utama yang kami peroleh langsung melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi dari struktur organisasi perusahaan. Nah, data yang kami kumpulkan ini meliputi informasi mengenai proses atau prosedur siklus pendapatan, alur kerja operasional sehari-hari, sistem aplikasi yang digunakan, dan praktik bisnis yang sedang berjalan di PT Nastiti Karya Teknologi. Kemudian, sumber data utama dari penelitian ini kami peroleh melalui narasumber dari pihak internal perusahaan, yaitu Ibu Risha Amalia sebagai staf atau yang mengurusi bagian finance atau keuangan. Nah, dengan keterlibatan langsung dari narasumber kami dalam prosedur siklus pendapatan perusahaan, kami mendapat gambaran langsung terkait proses keuangan dan akuntansi perusahaan, sehingga membantu kami untuk memahami siklus pendapatan perusahaan ini lebih dalam. Berikutnya, teknik pengumpulan dan juga analisis data. Untuk pengumpulan, teknik utama yang kami gunakan terhadap PT Nastiti Karya Teknologi atau PT NKT ini adalah metode wawancara terstruktur dengan melibatkan seluruh anggota kelompok untuk memastikan kami mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai siklus pendapatan perusahaan. Untuk memastikan informasi yang diperoleh itu lengkap dan dapat dipahami dengan baik, kami menyiapkan daftar pertanyaan yang terstruktur terlebih dahulu. Pertanyaan tersebutlah yang nantinya akan disampaikan kepada narasumber untuk dijawab secara lengkap. Tak hanya itu, nantinya akan muncul juga pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari kami pada saat wawancara. Ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam ketika ada sesuatu atau informasi menarik dan juga belum ada di daftar pertanyaan kami sebelumnya, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Nah, berikutnya untuk analisis data dalam dalam penelitian ini kami menggunakan teknik analisis deskriptif dengan menggambarkan kondisi siklus pendapatan PT NKT secara menyeluruh dan detail, mulai dari menguraikan setiap tahapan proses dalam siklus pendapatan dari awal hingga akhir, mengidentifikasi karakteristik khusus dan prosedur yang diterapkan perusahaan, sampai menjelaskan alur kerja mulai dari penerimaan pesanan hingga pencatatan pendapatan. Slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Terus selanjutnya kita akan membahas bab 4, yaitu bab pembahasan dari penelitian kita. Karena kita akan membahas terkait tentang perusahaan yang kita analisis, yaitu PT Nastiti Karya Teknologi. PT Nastiti Karya Teknologi atau NKT yang bertempat di wilayah Ciracas, Kota Jakarta Timur, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi teknologi, khususnya dalam sektor telekomunikasi, didirikan pada tanggal 20 Oktober 2016. NKT memfokuskan kegiatannya pada pembangunan dan pengembangan infrastruktur di jaringan telekomunikasi dengan menjalin kerjasama bersama sejumlah penyedia layanan besar seperti Telkom, Indosat, Huawei, dan ZTE. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini memiliki peran penting dalam pengembangan jaringan komunikasi modern, termasuk dalam pembangunan base transceiver trace station atau BTS, instalasi jaringan fiber optik untuk teknologi 4G dan 5G, serta pengadaan radio link yang berfungsi untuk menghubungkan sistem ATM ke jaringan internet. PT NKT juga bertanggung jawab dalam memastikan kestabilan dan kualitas jaringan internet milik para pelanggan korporat mereka. Beberapa proyek besar yang telah ditangani mencakup wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan, hingga Sulawesi, terutama untuk proyek-proyek strategis milik Indosat. Lingkup kerja perusahaan tidak hanya sebatas instalasi fisik, tetapi juga mencakup pengawasan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun agar tetap berfungsi secara optimal. Dari sisi struktur organisasi, PT Nasti Karya Teknologi memiliki sistem manajemen yang terpusat pada fungsi servis manajemen di kantor pusat yang berperan memantau kinerja pegawai di lapangan. Struktur manajemen tersusun secara hierarkis, dimulai dari jajaran manajemen puncak dan kemudian terbagi ke dalam beberapa departemen dan selanjutnya diteruskan ke unit-unit atau bagian-bagian kerja yang menangani fungsi-fungsi teknis dan operasional secara lebih spesifik. Berikut adalah tampilan dari struktur organisasi PT Nusantara Teknologi. Dan ini kita akan membahas prosedur siklus pendapatan dari PT Nusantara Teknologi. Prosedur siklus pendapatan ini terbagi menjadi 5 uh, prosedur atau 5. Yang pertama itu prosedur penerimaan pesanan, lalu pengertian pesanan, lalu penagihan, selanjutnya penerimaan pembayaran, dan yang terakhir pencatatan pendapatan. Pertama yang kita akan bahas yaitu prosedur dari penerimaan pesanan. Proses pemesanan di NKT dimulai ketika provider mengajukan permintaan kepada PT NKT yang biasanya melalui kontrak yang telah disepakati. Dan kemudian PT NKT itu memberikan price list per item yang dapat bervariasi tergantung pada ketersediaan dan jenis proyek. Setelah menerima purchase order atau PO dari provider, tim KT melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan sesuai. PO ini melewati persetujuan berlapis. Setelah PO disetujui, tim akan memonitor dan memproses pesanan secara berkala baik mingguan maupun bulanan dengan pengawasan dari lapangan. Semua material yang digunakan dalam proyek dicatat dengan teliti untuk menjadi dasar pembuatan invoice. Selanjutnya itu prosedur pengerjaan pesanan. Setelah pemesanan disetujui, PT NKT mereka melanjutkan dengan pelaksanaan proyek.
tim melakukan serah terima pekerjaan kepada provider setelah menyelesaikan instalasi dan memastikan bahwa uh, semua material yang digunakan telah dicatat. Proses ini melibatkan pemeriksaan dan rekonsiliasi antara pekerjaan yang telah dilakukan dan material yang digunakan. Semua dokumen, termasuk laporan harian dan foto-foto proyek, harus ditandatangani dan disetujui oleh pihak provider untuk memastikan bahwa pekerjaan telah diterima dengan baik. Setelah serah terima diberikan, tim akan menyusun berita acara serah terima atau BAST yang menjadi bukti resmi bahwa pekerjaan telah selesai. Selanjutnya itu prosedur penagihan. Setelah BAST disetujui, tim NKT akan menyiapkan draft invoice berdasarkan dokumen yang telah disusun. Invoice ini mencakup semua rincian pekerjaan yang telah dilakukan dan material yang digunakan. Sebelum mengajukan invoice, dokumen tersebut akan diperiksa kembali oleh tim internal dan diberikan terlebih dahulu ke pihak provider untuk verifikasi apabila sesuai, akurat, dan lengkap. Setelah mendapatkan persetujuan, invoice resmi akan diajukan kepada provider. Proses ini dapat memakan waktu hingga 1,5 bulan tergantung pada kelengkapan dokumen dan birokrasi yang ada. Intinya itu prosedur penerimaan pembayaran. Setelah invoice diajukan, PT NKT harus menunggu proses pembayaran dari provider. Biasanya pembayaran akan diterima 1 bulan setelah invoice diterbitkan. PT NKT biasanya akan menalangi terlebih dahulu operasional untuk pekerjaan bulanan lalu yang sudah dilakukan dan dibayar di bulan berikutnya oleh provider. Selama periode itu, divisi finance itu rajin mengecek aging schedule dan selalu menjaga komunikasi dengan provider, terutama untuk beberapa situasi yang dapat menunda approval dari provider. Jika terdapat indikasi keterlambatan pembayaran, maka tim NKT akan segera mengirim pengingat resmi dan rencana cash flow cadangan agar operasional tetap berjalan normal. Selanjutnya yaitu prosedur yang terakhir, yaitu prosedur pencatatan pendapatan. Setelah pembayaran diterima, PT NKT akan mencatat pendapatan tersebut ke dalam sistem akuntansi yang mereka gunakan adalah jurnal dari Mekari. Pencatatan ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Tim akuntansi juga melakukan evaluasi terhadap piutang yang belum dibayar untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul, seperti piutang tak tertagih. Proses audit internal dilakukan setiap 6 bulan untuk memastikan bahwa semua catatan keuangan akurat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan piutang menguap, root cause segera diurai. Apakah dokumen ini kurang lengkap? Itu dapat dari internal atau persetujuan provider itu yang terhormat. Itu berarti dari uh, faktor eksternal. Semua temuan ini dibahas dalam uh, meeting mingguan lintas departemen agar siklus pendapatan berikutnya lebih efisien dan lebih sehat lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, berikutnya di sini dilampirkan flowchart, gambaran flowchart dari siklus perusahaan PT Nastiti Karya Teknologi atau PT NKT. Nah, sebelumnya apa sih tujuan dari adanya flowchart ini? Yang pertama itu, flowchart ini dibuat untuk memvisualisasikan alur kerja siklus pendapatan perusahaan. Kemudian nantinya bisa diidentifikasi titik-titik kendala dan juga peluang perbaikan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di flowchart ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan, dimulai dari penerimaan pesanan, yaitu melalui PO atau purchase order dari provider customer, kemudian pengerjaan proyek oleh tim teknis di lapangan, kemudian penyusunan BAST atau berita acara serah terima, dan dokumen pendukung-pendukung lainnya. Kemudian pembuatan dan pengiriman invoice. Selanjutnya penerimaan pembayaran dari provider dan juga sampai akhir
yaitu pencatatan pendapatan di sistem akuntansi. Di perusahaan ini menggunakan aplikasi jurnal by Mekari. Begitu saja untuk flowchart. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pengendalian internal. Dari definisinya, ialah rangkaian cara yang disusun oleh manajemen perusahaan dan diterapkan oleh seluruh pihak dalam perusahaan guna memastikan pencapaian tujuan perusahaan dalam keakuratan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta tunduk terhadap undang-undang yang berlaku. Pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi sangatlah penting guna menjaga integritas data keuangan serta siklus pendapatan yang terjamin kelancarannya. Boleh next? Dalam praktiknya, PT Nastiti Karya Teknologi sebagai perusahaan yang berspesialisasi di bidang konstruksi jaringan telekomunikasi memiliki alur pendapatan yang kompleks. Hal ini menyebabkan berbagai kendala yang muncul dan berakibat pada ketidaksesuaian skema atau alur kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengendalian internal menjadi urgensi dalam perusahaan, yaitu poin menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan, mencegah terjadinya salah catat baik human error atau computer error, memastikan semua proyek dan pembayaran dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan yang terakhir mengelola resiko yang muncul akibat dari keterlambatan pembayaran oleh pelanggan. Ready next? Selanjutnya adalah implementasi pengendalian internal di PT Nastiti Karya Teknologi. Yang pertama, pengendalian terkait pencairan dana dan cash flow. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh PT Nastiti Karya Teknologi yaitu keterlambatan dalam pencairan dana yang dilakukan oleh pihak pelanggan atau provider. Hal ini berdampak pada terhambatnya arus kas perusahaan sehingga kegiatan operasionalnya pun terganggu. Untuk mengantisipasi hal itu, perusahaan menerapkan beberapa langkah pengendalian, yaitu 1. Komunikasi aktif dengan pihak provider terutama ketika terdapat perubahan jadwal kerja akibat cuti atau libur. Yang kedua, percepatan pengerjaan proyek ketika terjadi perubahan jadwal kerja agar tetap sesuai dengan target penyelesaian proyek. Hal ini penting karena apabila terjadi keterlambatan, maka proses pembayaran pun akan menjadi terlambat. Yang ketiga, kepastian perizinan pengerjaan proyek kepada pihak-pihak terkait guna meminimalisir penolakan di lapangan. Dan yang terakhir adalah perencanaan risiko kerugian, termasuk estimasi biaya untuk kemungkinan pengerjaan ulang, kompensasi, atau biaya tambahan lainnya akibat kendala di lapangan. Body next. Selanjutnya adalah pengendalian terhadap prosedur yang tidak berjalan optimal. Dalam praktiknya, kegiatan operasional ini terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, PT NKT menerapkan langkah antisipasif sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan surat perizinan kepada pekerja teknis untuk mengurangi hambatan birokrasi. Yang kedua, penyampaian potensi masalah keuangan sejak awal untuk dipersiapkan rencana alternatif. Yang ketiga, rapat mingguan lintas departemen untuk mengevaluasi dan mempercatat progres kerja. Yang keempat adalah pemberdayaan budaya kerja yang responsif guna meningkatkan disiplin dan keakuratan pelaporan data. Boleh next? Yang ketiga adalah pengendalian terhadap piutang tak tertagih. Permasalahan piutang yang tak tertagih tepat waktu berdampak langsung pada keuangan PT NKT. Oleh karena itu, beberapa langkah diterapkan guna menghindari kejadian ini, seperti pengecetan rutin atas aging perusahaan dan mengidentifikasikan penyebab keterlambatan. Yang kedua, identifikasi kesalahan internal atau eksternal berdasarkan kelengkapan dokumen. Yang ketiga, arsip dokumen secara rapi agar informasi tetap tersedia ketika terjadi rotasi staf dari pihak provider. Dan yang terakhir, mengutamakan komunikasi secara tertulis agar informasi dapat diintegrasikan tanpa kehilangan jejak administratif. Selain itu, jika terjadi perselisihan, PT NKT memiliki bukti yang konkret. Di next. Yang terakhir adalah audit. Sebagai bentuk dari pengendalian internal yang berkelanjutan, PT NKT aktif dalam pelaksanaan audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan setiap 6 bulan sekali yang mencakup verifikasi laporan keuangan, pengecekan jurnal, dan evaluasi arus kas. Sedangkan audit eksternal dilakukan setiap setahun sekali oleh pihak independen sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi perusahaan. Hasil audit digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan internal dan pengambilan keputusan yang strategis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan untuk membahas kelebihan dan kekurangan sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT NKT. PT Nastiti Karya Teknologi telah mencoba beberapa aplikasi akuntansi seperti Accurate, Zahir, dan bahkan mengembangkan custom SAP secara internal. Namun, aplikasi-aplikasi tersebut memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan kurang sesuai dengan kebutuhan teknisi dan staf gudang yang tidak berlatar belakang akuntansi. Hal ini sering menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam proses input data dan pelaporan. Untuk mengatasi kendala tersebut, perusahaan memilih Journal by Mekari. Aplikasi ini dipilih karena memiliki antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, terutama bagi teknisi yang langsung berinteraksi dengan sistem di lapangan. Proses input data yang intuitif mempercepat pencatatan transaksi kas, faktur, dan pelaporan keuangan. Keunggulan utama Journal by Mekari meliputi kemudahan penggunaan bagi pengguna non-akuntansi sehingga mengurangi kesalahan input, berbasis cloud, memungkinkan integrasi data secara real-time dan akses dari mana saja. Yang ketiga, fitur lengkap yang mencakup pengelolaan kas, faktur, dan laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah otomatisasi yang membantu mempercepat proses pelaporan dan mengurangi risiko human error. Namun, aplikasi ini juga memiliki keterbatasan, seperti fitur yang belum selengkap sistem ERP seperti SAP. Beberapa proses pencatatan yang lebih rinci dan integrasi dengan manajemen proyek masih memerlukan penyesuaian manual. Selain itu, ketergantungan pada koneksi internet dapat menjadi kendala di daerah dengan jaringan minim. Secara keseluruhan, PT Nastiti Karya Teknologi mengutamakan efektivitas dan kemudahan penggunaan dalam memilih sistem informasi akuntansi. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh lapisan pengguna, terutama teknisi dan staf warehouse, dapat mengoperasikan sistem yang mudah tanpa bergantung pada staf administrasi, sehingga operasional perusahaan berjalan lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evaluasi prosedur siklus pendapatan pada PT Nastiti Karya Teknologi. Nah, secara keseluruhan, prosedur dari siklus pendapatan PT NKT ini itu sudah mencerminkan alur yang sistematis dan mendetail, mulai dari penerimaan pesanan hingga pencatatan pendapatan. Nah, prosedur ini menunjukkan bahwa PT NKT itu memiliki struktur kerja yang berorientasi pada dokumentasi, pengawasan, dan akuntabilitas. Namun, walaupun eh, walaupun terdapat banyak yang sempurna, itu pasti ada terdapat beberapa area yang masih dapat dievaluasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi proses. Next. Yaitu yang pertama di dalam penerimaan pesanan. Nah, proses verifikasi dan approval PO atau purchase order yang dilakukan secara berlapis memang memberi kontrol yang baik. Tapi hal ini berpotensi memperlambat proses jika tidak didukung oleh sistem digital yang terintegrasi. Selain itu, monitoring pesanan secara mingguan dan bulanan cenderung manual dan dapat menyebabkan keterlambatan jika pelaporan lapangan tidak real-time. Dibutuhkan sistem informasi yang memungkinkan pelacakan progres proyek secara otomatis untuk meminimalisir bottleneck. Nah, jadi dalam PTNKT ini, proses verifikasi dan approve dari purchase order ini itu masih dilakukan dengan cara manual. Yang mana dengan cara ini itu bisa memperlambat pelaporan dan juga bisa bikin pelaporan lapangan ini itu tidak real time. Nah, maka dari itu dari evaluasi yang kami lakukan itu harus dibutuhkan sistem informasi yang memungkinkan pelacakan progres proyek secara otomatis biar bisa meminimalisir bottleneck. Apa sih bottleneck itu? Nah, bottleneck ini itu adalah kondisi di mana suatu bagian dari sistem, baik itu sistem komputer, jaringan, atau proses produksi, menjadi titik lemah yang membatasi kinerja dari keseluruhan sistem. Next. Lalu yang kedua itu ada pengerjaan pesanan. Pencatatan material dan dokumentasi lapangan seperti laporan harian dan foto proyek sudah menjadi praktik yang baik. Namun, ketergantungan pada persetujuan provider secara fisik dan manual masih menjadi titik lemah, terutama jika terjadi keterlambatan di sisi mereka. Pemanfaatan e-signature dan approval digital dapat mempercepat proses ini, sekaligus memperkuat validitas arsip proyek. Jadi maksudnya ini, jadi pencatatan material dan dokumentasi pada pengerjaan pesanan itu
yang dilakukan oleh PTNKT ini sudah baik. Tapi ini tuh masih kayak ketergantungan pada persetujuan provider itu secara fisik atau manual. Jadi ini yang jadi titik lemahnya. Maka dari itu kita mengevaluasi supaya pemanfaatan e-signature dan approval digital ini dapat mempercepat proses. Sekaligus itu bisa memperkuat validitas arsip proyek. Jadi menggunakan itu yang e-signature secara digital, jadi bukan manual lagi. Next. Lalu yang ketiga itu ada penagihan. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa proses masih cukup panjang, memerlukan verifikasi manual internal sebelum dikirim ke provider. Proses ini memakan waktu hingga 1,5 bulan, yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan arus gas. Diperlukan sistem invoice otomatis yang menarik data dari laporan proyek dan material yang telah digunakan agar tidak terjadi keterlambatan hanya karena penyusunan administratif. Nah, jadi pada bagian penagihan ini itu masih PTNKT ini tuh masih menunjukkan eh, kayak proses yang panjang itu. Kayak ini bisa memakan waktu 1,5 bulan. Dan ini tuh biasanya itu menjadi tantangan. Menjadi tantangan agar bagaimana sih caranya biar tidak memakan waktu kita tuh menagihnya tuh tidak memakan waktu sampai 1,5 bulan. Nah, kita itu jadi dari evaluasi yang kita lakukan itu diperlukan itu sistem invoice otomatis. Jadi dengan adanya sistem invoice otomatis ini itu bisa mempercepat proses penagihan. Next. Yang keempat itu ada penerimaan pembayaran. Nah, PTNKT ini cukup proaktif dengan cara melakukan pengecekan aging schedule dan menjaga komunikasi dengan provider. Namun, mekanisme pengingat masih dilakukan secara konvensional. Penerapan sistem notifikasi otomatis dan integrasi kalender pembayaran akan sangat membantu dalam menjaga ketepatan waktu dan menekan risiko kelambatan. Next. Lalu, yang kelima ada pencatatan pendapatan. Penggunaan software Journal by Mekari sudah menjadi langkah modern yang baik. Meskipun demikian, akurasi tetap harus dijaga dengan sinkronisasi langsung antara laporan proyek dan sistem keuangan. Evaluasi piutang secara berkala juga telah dilakukan, namun sebaiknya dilengkapi dengan dashboard analitik yang dapat menunjukkan tren piutang, umur piutang, serta indikator kinerja tiap unit terkait. Next. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya untuk evaluasi flowchart dari prosedur yang terbaru yang setelah direvisi. Untuk yang pertama, prosedur penerimaan pesanan. Eh, Provider mengajukan permintaan proyek melalui sistem digital berbasis kontrak atau EPO. Kemudian dari kedatangan provider menuju ke melakukan provider mengajukan proyek. Dari mengajukan proyek, tim administrasi melakukan penginputan pengajuan proyek. Kemudian sistem ERP menampilkan price list yang kemudian dilanjutkan ke PO masuk, dan PO yang masuk akan dilakukan persetujuan PO, dan apabila proyek disetujui, maka proyek akan dikirim ke tim teknisi. Dan apabila tidak disetujui, proyek akan dikirim kembali ke provider. Pada tim teknisi akan menerima jadwal kerja. Kemudian tim teknisi melakukan pemrosesan pesanan. Selama pemrosesan pesanan itu akan dibuat laporan harian berupa foto proyek, PO, rekap kerja. Kemudian dari laporan harian nanti akan dibikin laporan harian dan akan diarsipkan. Dan laporan harian juga akan divalidasi dengan data gudang. Setelah proyek selesai, sistem akan membuat BAST, yaitu bukti atas serah terima, kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan invoice. Setelah invoice dibuat, invoice akan dikirim ke tim finance, yang kemudian tim finance akan melakukan verifikasi invoice.
selama verifikasi invoice, tim finance akan melakukan keputusan untuk melakukan revisi jika jika tidak sesuai, dan apabila invoice sesuai, maka tim finance akan membuat invoice resmi. Dan invoice resmi dari invoice resmi itu akan dikirim ke provider yang digunakan untuk disuruh melakukan pembayaran. Kemudian dari invoice pesanan itu terdapat PAST, laporan harian, PO, dan rekap kerja yang nantinya akan dikumpulin dan diarsipkan secara permanen. Dan ketika invoice pesanan telah dikirim ke provider, apabila provider telat membayar, maka tim finance akan melakukan follow up ke provider. Namun apabila provider telah membayar tepat waktu, kemudian tim finance menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, tim finance melakukan penjurnalan, kemudian membuat laporan keuangan, kemudian akan melakukan rekonsiliasi. Setelah selesai, tim finance akan melakukan audit internal terhadap adanya piutang atau tidak. Jika terdapat piutang, maka tim finance akan melakukan analisis masalah. Apakah masalah itu berasal dari internal maupun eksternal. Apabila masalah berasal dari internal, maka perusahaan akan melakukan perbaikan internal, dan apabila masalah berasal dari eksternal, kemudian tim finance akan follow up ke pihak terkait untuk melakukan meeting evaluasi. Dan apabila tidak ada piutang, maka akan langsung ke meeting evaluasi khusus yang akan dilakukan untuk perbaikan di periode berikutnya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan sebelumnya dari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat permasalahan, lalu dilanjutkan dengan pembahasan teori dan juga pembahasan isi penelitian yang relevan, dapat kita simpulkan bahwa sistem informasi akuntansi atau SIA adalah kumpulan sumber daya manusia dan teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat dan andal guna mendukung pengelolaan keuangan perusahaan secara efisien. SIA memfasilitasi pencatatan transaksi yang secara terstruktur, pengolahan data yang cepat dan tepat, serta pelaporan yang relevan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam PT Nastiti Karya Teknologi, perusahaan jasa teknologi jaringan, SIA digunakan sebagai fondasi utama dalam memonitor siklus pendapatan, mulai dari penerimaan pesanan hingga penerimaan pembayaran kas dari konsumen. Dengan demikian, SIA membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan mengoptimalkan alur siklus pendapatan agar tetap stabil atau meningkat, mendukung keberlanjutan usaha secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menampilkan lampiran bukti foto saat kegiatan wawancara. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai sistem informasi akuntansi dari PT Nastiti Karya Teknologi. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.